Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Recording in progress. Ya, di hari ini pertemuan yang ketiga ya, topik ketiga, melanjutkan sistem modulasi ya kemarin modulasi ya sistem modulasi analog. Saya lanjutkan ke modulasi, artinya kemarin modulasi gelombang kontinu atau continuous wave. Kalau yang topik sebelumnya modulasi analog, ini modulasi digital ya. Jadi prinsip kerja modulasi digital itu merupakan proses penumpangan sinyal digital ya, atau bitstream ke dalam sinyal pembawa. Di dalam modulasi digital ini sebenarnya adalah merupakan proses yang mengubah-ubah karakteristik dan sifat gelombang sinyal pembawa atau carrier ya, semikian rupa sehingga bentuk hasilnya ya merupakan sinyal pembawa. Dalam hal ini adalah sinyal pembawa modulasi memiliki ciri-ciri bit dari bit 0 dan 0, 0 atau 1 ya. Yang yang berarti dengan mengamati sinyal pembawa kita bisa mengetahui urutan bitnya disertai clock atau timing. Dalam ini clock ini adalah timing atau sinkronisasi ya. Kemudian melalui proses modulasi digital, sinyal-sinyal digital setiap tingkatan dapat dikirim ke penerima dengan kualitas transmisi yang lebih baik ya. Untuk pengiriman ini dapat digunakan media transmisi terpandu, bisa melalui serat optik atau kabel tembaga dan sebagainya, atau yang tak terpandu atau unguided itu dengan udara ya. Eh, Kelebihan modulasi digital dengan modulasi analog ya. Jadi sebenarnya teknologi digital punya suatu sinyal dalam bentuk yang digital yang mampu mengirimkan data yang berbentuk kode binary ya, 0 dan 1. Kemudian sinyal digital juga mampu mengirimkan data lebih cepat dan tentunya dengan kapasitas lebih besar ya dibanding dengan sinyal analog. Memiliki tingkat kesalahan yang kecil dibanding dengan sinyal analog ya. Karena ada proses semacam error correction ya. Kemudian juga lebih terjamin pada saat dikirimkan atau ditransmisikan dibandingkan modulasi analog. Kemudian kelebihannya adalah eh, lebih stabil dan tidak terpengaruh dengan perubahan dari cuaca ya. Dari sisi kelebihannya juga ada sisi kelemahan modulasi digital, yaitu modulasi digital termasuk yang mudah error ya. Tapi dengan teknologi dengan sistem error correction ini kelemahan ini bisa diatasi ya. Kemudian juga bila terjadi gangguan maka hasilnya akan langsung berhenti ya. Jadi harus diulangi lagi dari awal lagi ya. Maka ini perlu semacam apa namanya protokol tertentu ya, yang nantinya kalau sistemnya lebih apa artinya lebih untuk menjamin dari kelemahan ini ya. Tapi ini sudah bisa diatasi ya. Untuk modulasi digital yang paling teknologi yang paling awal adalah teknik modulasi dengan apa yang disebut dengan amplitude shift keying ya. Amplitude shift keying atau yang disebut dengan binary amplitude shift keying atau BASK ya. Jadi prinsipnya sebenarnya prosesnya
Ini adalah yang di bawah adalah eh, data binernya ya, dalam bentuk sinyal digital unipolar, non return to zero ya. Nah, di sini ada carrier-nya. Ini carrier adalah dengan fungsi cos omega t ya. Jadi kalau kita lihat di sini pada saat eh, bitnya nol itu tidak ada amplitude ya. Jadi ini adalah nol ya. Jadi pada saat ini nol ya, bitnya ini nol ya, ini maka tidak ada amplitude ya, atau nol amplitudenya di sini ya. Ini nol. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau dia satu ya, kalau dia satu dia ada amplitude ya. Jadi di dalam hal ini amplitude nol ini adalah merepresentasikan dari bit nol ya. Kalau dia satu dia direpresentasikan dalam bentuk ada amplitudenya ini. Sebenarnya gambar di atas ini maka sebenarnya ASK ini ya atau amplitude shift keying bisa disebut juga dengan on off shift keying ya atau OOA atau OOA OOSK ya, on off shift keying ya. Jadi prinsipnya sederhana di sini. Ada pada bit nol dia tanpa amplitudo. Kalau dia ada bit satu dia ada frekuensi, ada levelnya di sini ya. Ada amplitudonya. Ini sebenarnya sistem modulasi ASK ini adalah yang paling sederhana ya. Kemudian sebenarnya aplikasinya mungkin teman-teman handphonenya sudah ada NFC-nya ya. Iya Pak, ada. Ada semua ya. Nah ini sebenarnya menggunakan teknologi dengan near field communication ya yang kalau kita mesti teman-teman di Jakarta mesti harus punya karena untuk ngecek ini ya apa namanya Emani. e-money-nya atau mungkin flash apa dan sebagainya ya kartu flash BCA flash ya itu dia sudah menggunakan teknologi yang paling sederhana dengan bisa diaplikasikan dalam bentuk near field communication ya. Jadi NFC tipe A ini menggunakan 100% ASK ya. Kalau yang tipe B dan F menggunakan 10% ASK. Kalau nggak salah yang NFC yang di kartu itu saya nggak saya lupa ya, apakah menggunakan tipe yang ini ya. Jadi sangat simpel begitu dia kartu. Jadi kartu itu ditempelkan dia mengirimkan apa namanya ASK ini ya. Itu mengenai ASK mungkin ada yang ditanyakan. Saya mau tanya Pak, Iya. kalau yang saya lihat kan kalau sistemnya sama Pak kayak Terputus ya. kayak ini Pak, apa namanya? Kalau misalkan di luar negeri ada yang juga pakai kartu seperti ini, tapi secara pembacaan mereka tuh lebih cepat. Nah, sedangkan kalau yang di Indonesia ini kadang saya lihat mesin bacanya itu lama. Itu pengaruhnya itu dari mesinnya atau termasuk dari apa namanya perangkat yang ada dalam NFC-nya ini Pak, kartu itu. Kalau NFC itu kan standar ya, jadi standar. Jadi kemarin di luar negeri pakai apa kartunya? Banyak Pak, contohnya kalau misalkan e-money kayak gitu, kalau mesin-mesin di Indonesia yang saya lihat itu proses dia apa namanya typingnya itu cukup lama. Perfect. Oh, ya itu ini aja sih mungkin kecepatannya ya. Saya nggak tahu. Apakah speednya itu rendah ya? Itu bisa aja. Kayak
NFC ini kan juga juga lama ya, yang punya kita ya. Kalau ditempelkan di HP itu kan bacanya agak lama ya. Iya, Pak. Saya nggak tahu berapa detik itu baru eh, tergantung handphonenya juga ya. Mungkin handphone-handphone yang zaman sekarang cepet. Speednya saya nggak tahu berapa berapa fps ya. Tapi juga nggak mungkin nggak cepet-cepet, nggak butuh-butuh cepet ya. Cuman datanya cuman datanya kan sederhana, cuman baca status ini kan apa sisa ininya kan, sisa uangnya kan. Coba nanti dialog lagi. Saya belum cek lagi berapa speednya itu. Ya, atau ya. Baik, Pak. Terima kasih. Kemudian pengembangan artinya dari ASK ya. Ini kalau ASK ya mungkin kalau emang iya memang ini lambat ya. Karena kalau memang dengan menggunakan ASK yang seperti ini lambat, ini ada lagi ASK dengan MRI ya, MRI ASK ya. Sebenarnya apa yang disebut dengan MRI adalah 4 ASK. Jadi sebenarnya ada 4 level ya. Kenapa disebut 4 ya? Kalau tadi kan tadi kan disebutnya dengan binary, jadi cuma dua ya, cuma dua level. Kalau ini dia empat level ya. Jadi di sini ada dua level sinyal digital non return to zero-nya ya. Kemudian ada proses mengkonvert atau merubah dari dua level menjadi 4 level ya. Jadi seperti ini. Ini dua level dirubah menjadi 4 level ya, sehingga ada konverter konversi menjadi 4 level seperti ini ya. Jadi transisinya seperti ini ya. Nah, ini adalah hasilnya sinyal yang termodulasi ya. Kita bisa lihat di sini ada yang seperti ini ya, level satu nolnya. Kemudian pada saat dia levelnya satu satu ya, dia seperti ini. Pas levelnya nol 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 ya, dia seperti ini. Saat dia nol satu dia seperti ini ya. Jadi ada 4 level nih ya. Level satu level ya ini level tergantung ini ya bit ya bit pasangannya ya. Karena ini bit pasangannya 10 11 00 ya 1 seperti ini. Ini adalah sinyal yang termodulasi ya dengan modulasi MRI ASK ya atau ASK dengan sebutannya M level ya. Ini prakteknya jarang digunakan ya. Kemudian noise-nya lebih mudah terbentuk yang menyebabkan kesalahan bit atau bit error sebanding dengan bertambahnya kondisi amplitudo ya. Jadi ini jarang digunakan untuk diaplikasikan. Kemudian modulasi tadi kan kalau tadi amplitudonya ya, sekarang modulasi dengan yang di shifting atau digeser itu adalah frekuensinya. Kalau tadi adalah amplitudonya ya. Kalau ini yang dirubah atau yang digeser adalah frekuensinya. Modulasi FSK ya, atau yang disebut dengan binary frequency sequence atau BFFK. Jadi prinsipnya sebenarnya bit-bit digital ini ya, dalam ini di sini ya, di dalam sini binary message-nya, itu di sini akan ada proses ya, ada dua osilator ya. Jadi osilatornya adalah pembangkit ya, osilator.
pembangkit frekuensi ya. Ini ada F1, F2, ada dua osilator ya. Di mana switchnya pergantiannya ini antara frekuensi F1 dan F2 ini dari sini ya, dari data digitalnya ini, dari binary message-nya. Jadi ini switchnya switch elektronik ya. Jadi kalau dia nol frekuensinya ini ya F, F, F1. Pada saat dia frekuensi F2, jika dia bitnya satu ya, bitnya satu, dia apa namanya relatif sama ya, artinya levelnya ya. Kemudian frekuensi source ini ya, ini harus lebih kecil daripada frekuensi osilatornya ya. Jadi frekuensi ini harus lebih kecil dari frekuensi osilatornya ya. Ini adalah prinsip kerjanya dari FSK ya, atau Binary Frequency Decaying. Jadi yang dirubah itu frekuensinya ya, tergantung dari level bitnya, binary-nya. Kemudian tadi dengan FSK tadi dikembangkan lagi menjadi MRI FSK ya, atau yang disebut dengan VO FSK. Kalau kita lihat di sini, ini ada 4 level juga ya. Jadi binary seperti ini ya, itu dirubah dengan menggunakan 4 frekuensi ya. Jadi kombinasi tadi misalnya 00 ya, bitnya 00, ini frekuensinya seperti ini ya. Kalau dia 01, dia frekuensinya, berarti ini ada F1, F2 ya, ada F3 dan F4 ya. Dengan periode yang sama ya. Ini adalah MRI FSK atau VO FSK, di mana prinsipnya sama dengan tadi dengan 4 ASK ya. Cuman kalau di sini frekuensinya aja yang dibedakan. Kalau tadi amplitudonya ya. Kemudian selanjutnya dengan modulasi PSK atau yang disebut dengan binary phase keying atau BPSK ya. Jadi kalau tadi kan amplitudonya, kalau ASK, kalau FSK frekuensinya ya, yang dirubah-rubah. Kalau di sini yang dirubah adalah fasenya ya. Kalau kita lihat di sini ada data binernya, kemudian ini adalah eh, untuk karirnya ya, ini adalah datanya, ini karirnya. Maka kalau kita lihat di sini ya, bahwa di sini ada diagram ya, konstelasi ya. Jadi kalau bitnya itu satu ya, satu satu, dia fasenya seperti ini ya, 180 derajat ya. Pada saat dia 00, maka fasenya, artinya perbedaan fasenya itu 0 derajat. Kalau pas dia 11, dia 180 derajat. Kalau dia satu terus ya. Jadi di sini yang dibedakan adalah perbedaan fasanya ya, atau phase-nya. Jadi kalau 0 dia satu, jadi kayak digeser ya kalau beda fase itu ya. Dibalik ya, fasanya dibalik. Jadi ini begini ya. Jadi dibalik fasenya.
Ini 0 derajat, ini 180 derajat. Untuk modulasi PSK mungkin ada yang ditanyakan, basic kerjanya. Kalau nggak ada ini saya lanjutkan modulasi PSK ya, tapi ini dengan menggunakan 4 level ya, 4 level fasa ya atau fasa phase-nya. Ini yang disebut dengan for PSK ya. Tadi ada juga for FSK ya. Ada for SK ini adalah for PSK. Jadi di sini eh, ada empat ya, ada empat fasa yang ya perbedaan empat fasa ya. Jadi kalau kita di sini 00 ini ya, bitnya 00 maka dia seperti ini ya, 0 derajat. Begitu dia nanti satu satu ya, bitnya satu satu, sini dia fasanya bergeser 180 derajat ya. Kalau dia 01 dia fasanya di sini 90 derajat ya. Bergeser 90 derajat, berbeda 90 derajat. Kalau dia di 10 maka minus ya, atau 270 derajat ya perbedaannya, perbedaan bahasanya. Nanti pasti ya 00 nol lagi ya. Jadi dia itu aja jadi ini 00 00 0 11 ya 180. Kalau dia 0 01 ini 90, ini 90 ya 90. Nah kalau dia 10 270 derajat ya, atau minus minus 90 ya. Kemudian MR ini dikembangkan lagi menjadi PSK PSK yang dikembangkan menjadi 8 ya, 8 PSK dan 16. Di mana konstelasinya kita bisa lihat di sini ya. Karena ini 8 PSK ya, sama dengan berarti ini 3 bit ya. Kalau 3 bit berarti N pangkat 3 ya. Jadi ada 2 pangkat 3 ya, ada 8 ya. 8. Dia N-nya 4 bit berarti sama dengan 2 pangkat 4 ya, 16 ya. Jadi untuk diagram konstelasinya yang 8 PSK ini seperti ini ya. Jadi kalau bitnya itu nanti urutannya 000 ya, maka di sini 45 derajat ya kalau ya. 5 derajat. Nanti kalau dia 00 01 ini 90 derajat ya. Ini kemudian kalau ini tambah lagi berapa? 1,5 derajat ya. Kemudian ini dikembangkan lagi menjadi 16 PSK ya. Jadi ini bisa lebih kecil lagi ya. Dibagi lagi sudut perbedaannya menjadi 16 sudut ya. Karena di sini ada 4 bit ya. Jadi ada 16. Ini kalau ini 8 fase. 8 fase ini 16 fasa ya. Jadi bit-bit ini direpresentasikan dalam bentuk perbedaan sudut ya. Jadi kalau digambar ya cukup rumit ya, tapi ini dengan diagram angular ya, Pak, diagram sudut angular bisa lebih jelas ya. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Baik, kalau nggak ada, saya lanjutkan. Tadi kita udah mempelajari dari ASK, FSK, kemudian
PSK atau phase shift keying ya, jadi amplitude, frekuensi, fasa ya. Nah, kemudian ini teknologi modulasi ya, khusus untuk yang digital ini dikembangkan lagi apa yang disebut dengan modulasi kuadratur ya, atau kuadratur amplitude modulation atau QAM, QAM ya. Jadi QAM ini merupakan teknologi gabungan antara ASK ya dengan PSK. Jadi amplitudo sama fase ya. Sebagai contoh di sini kita bisa melihat eh, 4 QAM dengan 16 QAM ya. Kita ini contoh aja ya. Kita bisa lihat di sini bahwa 4 QAM mirip dengan QPSK ya. Karena cuma 4 dua pasangan 2 bit ya. Ini sama tadi ya dengan QPSK ya. Atau yang mirip dengan 4 ya, 4 radian ya, 4 kuadratur ya. Kalau kita lihat di sini diagram konstelasinya untuk 16 QAM itu lebih banyak ya. Jadi kalau bitnya ini di sini ya, nah ini 16 QAM ya. Mungkin ada ditanyakan mengenai kuadratur amplitude modulation atau QAM. Belum ada sih Pak, cuman masih agak bingung buat Yuk, ngapalinnya gitu. iya ya. Ini pokoknya ini konstelasi gambarannya ya. Jadi sebenarnya kombinasi bit-bit ini ya kalau kita dikirim itu bisa seperti ini ya. Kita nggak ngerti ya. Bisa nanti itu direpresentasikan dalam bentuk apa namanya? Dalam bentuk QAM ya. Kira-kira itu ya. Iya Pak. Jadi di sini adalah gabungannya antara amplitudo dengan fasa ya. Jadi teknologi QAM ini banyak sekarang dipakai untuk ini ya. Untuk radio microwave gitu. Transmisi radio microwave itu gelombang gelombang mikro ya atau microwave ya. Nah, ini sebenarnya PM ini terus berkembang ya. Dari mulai 4, kemudian 16, kemudian masuk ke 32 dan 64 PAM. Ya. Jadi kesimpulannya apa kira-kira Firda? Iya Pak, kesimpulan untuk bagian ini Pak. Ya, ya dengan adanya tadi 4 GAM, 16 GAM, 32 GAM sebenarnya kesimpulannya apa ya kira-kira? Hmm. Masih belum masih belum bisa membayangkan Pak. Gimana analoginya? Jadi gini, kalau ini, jadi gini analoginya. Ini ada ini kurir lah, kurir ya, truk ya. Semakin banyak apa namanya ya, susunan ini kota-kotanya lah, ini truk ya, ini truk, bak truk, ini bak truk. Nah ini semakin banyak, tumpuk lagi di sini ada lagi gitu. Nah kira-kira apa? Gitu. 'Nah, 'Gitu. 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 'Nah,
Berarti semakin banyak yang diantarkan ini modulasinya semakin banyak gitu ya, Pak? Jadi gimana? Semakin ya, jadi kapasitasnya semakin Semakin besar gitu ya, Pak, dengan iya, jumlah yang perlu diantarkan. iya. Jadi modulasi semakin tinggi ininya itu semakin semakin besar apa kapasitinya Heeh. ya atau kecepatannya juga pasti nambah ya, speednya nambah ini. Gitu ya teman-teman. Jadi kapasitas suatu transmisi itu ditentukan dari ini. Nah, ini otomatis nanti ada korelasinya ini. Ya, apa korelasinya kira-kira, Firda? Korelasi dengan yang mana ya, Pak? Maaf. Di frekuensi ya, ada. Jadi ini bandwidthnya semakin lebar apa enggak kira-kira? Semakin gede enggak? Iya, karena yang modulasi yang diantarkan semakin banyak. Ya, mungkin banyak ya. Tadinya cuma segini ya. Terus sekarang begini, tambah lagi. Ya, jadi bandwidthnya itu semakin lebar nanti. Bandwidth ya, lebar kita. Lebar. Kitanya akan semakin besar ya. Karena itu konsekuensi ya. Nah, nanti ada teknologi apa namanya kompresi ya, itu nanti bisa diperkecil bandwidthnya ya. Tapi apa konsekuensinya juga lebih berat, algoritmanya lebih rumit ya, konsekuensinya. Tapi itu teknologi sekarang udah dipakai ya. Nah, ini saya lanjutkan dengan ilustrasi ya. Jadi sebenarnya eh, tadi yang saya jelaskan itu nanti ini adalah merupakan gabungan. Jadi ini gabungan antara amplitude phase shape gayeng sama QAM ya. Mungkin bisa disimak dulu prinsip pengertiannya ya. Hello, and welcome to this presentation, Understanding APSK and QAM. In this presentation, we'll explain the technical principles behind both amplitude and phase shift keying, or APSK, as well as quadrature amplitude modulation, or QAM. In this presentation, we'll explain APSK and QAM by occasionally referring to other types of digital modulation, such as ASK, FSK, and, in particular, PSK. If you're not already familiar with these modulation schemes, you might want to watch the corresponding presentations before continuing with this presentation. Modulation is the process whereby we change some aspect of an RF carrier in order to convey information, that is, the carrier's amplitude, frequency, and/or phase. Analog modulation, such as AM or FM, are typically used to convey analog information, such as human voice or music. Digital or binary data is sent using different states, or more properly, symbols, which correspond to different bits. The carrier is shifted between these different states depending on the bit pattern that's to be sent. In amplitude shift keying, the carrier shifts between different amplitudes. In frequency shift keying, the carrier shifts between frequencies. And in phase shift keying, sudden shifts in the phase of the received signal are used to indicate different states. ASK, FSK, and PSK are widely used today, but mostly in applications that don't require high bit rates or throughput. These basic modulation schemes generally can't meet modern high data rate transmission requirements, such as those provided by Wi-Fi and cellular technologies. One way of increasing throughput is by increasing the modulation order, that is, the number of states or symbols. For example, we can increase the number of frequencies used in FSK to have more bits per symbol. In the case of 2FSK or BPSK, there's only 1 bit per symbol. 4FSK has 2 bits per symbol. 8FSK has 3 bits per symbol, and 16FSK has 4 bits. Nah, jadi saya
tambahkan. Jadi sebenarnya ada limitation ya, batasan teknologi untuk ASK, FSK dan PSK ini. Ini banyak dipakai untuk ini ya, untuk komunikasi data dengan laju data yang relatif rendah ya, dan tidak bisa untuk transmisi data kecepatan tinggi ya. Nah, kemudian ini bisa tadi ditingkatkan throughput-nya ya. Throughput-nya itu dengan meningkatkan simbol ya, apa yang disebut dengan modulation order-nya. Jadi misal tadi kan 2 FSK, 4 FSK, 8 FSK ya. Simbolnya ditingkatkan tadi kalau ini kan 2 bit, jadi 3 bit, 8 bit dan ini adalah 5 bit berarti ya. Simbolnya ditingkatkan ya, nah ditambahkan sehingga throughput-nya bisa meningkat ya. Per symbol. But there are some limits to the maximum practical order in these modulation schemes. ASK is very much limited by noise, since it uses amplitude differences to represent different states. And, as we can see, high modulation orders in FSK have wider bandwidth requirements. What about PSK? PSK also has a practical upper bound to modulation order. Because all the symbols lie on a single amplitude circle, the distance between the symbols decreases as a modulation order, or the number of states, increases. When the states are very close together, errors become more likely. One solution to this problem is to add amplitude states. In other words, our constellation now has multiple concentric circles, each with a different but constant amplitude. We can then distribute the points across these different circles, so we have the same number of points, but they're further apart. This reduces the risk of error and allows higher modulation orders, thus increasing throughput. Jadi ini ada pengembangan dari PSK atau amplitude phase set keying ya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk apa namanya, dengan masih menggunakan 16 PSK kan ini saja ya. Jadi amplitudonya ini relatif apa konstan ya. Ini konstan ya. Hanya sudutnya aja yang berubah-ubah. Nah ini ada apa? Karena jarak simbol itu berdekatan ya. Ini ya simbol ini berdekatan. Ada sebentar. Jadi simbol ini kan antar simbol ya. Itu apa jaraknya itu berdekatan. Ini ada potensi risiko error ya. Maka solusinya itu adalah dengan menambah status atau kondisi amplitudonya atau amplitudenya ya, amplitude double state-nya, di mana concentric circle-nya ya itu dibedakan ya, dibedakan ya, tetapi amplitudenya konstan ya. Jadi dengan jumlah yang sama, tetapi di split ya, dipisahkan terpisah dengan circle ya, atau ya lingkaran yang berbeda ya. Kira-kira di sini udah paham ya. Ini kan sama 16, tapi dia dipisahkan ini ya. Ini kan 8 juga nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuman dia dipisahkan. Sehingga ini sebenarnya solusi untuk tadi ini. Menurunkan. Kalau ini kan meningkat ya risiko kesalahan atau error. Ini risikonya diturunkan dengan melalui menambahkan amplitude yang berbeda. Ini berbeda. Ini lebih kecil, ini besar ya. Iya, Ya, bentar ya, Pak. Jadi ya, itu ya. dibuat
Kurang Gimana? lebih supaya tidak terlalu berdekatan gitu ya, Pak. Ya, karena tadi dijelaskan bahwa kalau ini berdekatan tuh akan ada risiko yang disebut intersimbol. Jadi intersimbol error itu karena berdekatan ya, itu ada risiko ya. Salah simbol jadilah ini error, nanti bitnya error. Maka dibuat split ya. Ini paham ya? Ini kan ini beda amplitudenya antara yang ini dengan yang bawah kan lebih besar yang atas ya. Iya, Pak. Ini lebih besar ya. Ini kalau kan ini nol, ini sudutnya di sini ya. Sudutnya di sini. Mana itu? Seperti itu ya gambarannya. Ya, oke, Pak, dipahami. Oke, salah. Hello, Aduh, and welcome to sorry. this presentation, Understanding APSK and QAM. In this presentation, we'll explain the technical principles behind both amplitude and phase shift keying, or APSK, as well as quadrature amplitude modulation, or QAM. In this presentation, we'll discover that other arrangements of the 32 symbols are also possible, as 12 symbols, 8. 16 states means that each between either amplitude and or phase descent symbols. This is called amplitude and phase shift keying, or APSK. Let's look at two example APSK constellations. In this 16 APSK constellation, we have 2 amplitude states and 8 symbols per state. 16 states means that each state can carry or represent 4 bits. This 32 APSK constellation has 3 amplitude states. The inner amplitude level has only 4 symbols, the middle amplitude state has 12 symbols, and the remaining 16 symbols are in the outer amplitude state. 32 states means that each of these symbols corresponds to 5 bits. Note, however, that other arrangements of the 32 symbols are also possible, such as a 32 APSK constellation with 4 amplitude levels. Satellites are probably the most important application of APSK, and APSK is part of the DVB-S, or Digital Video Broadcast Satellite specifications. In addition to other modulation types, the DVB-S2 standard includes support for 16 APSK and 32 APSK. The newer DVB-S2X standard adds support for 64, 128, and 256 APSK. One of the main reasons for using APSK in satellite applications is that APSK is robust with regards to various amplitude effects, and it allows the use of nonlinear amplifiers. For example, nonlinearity such as compression may change the relative distances between different amplitude rings, but all the points in one given amplitude ring will be equally affected, which minimizes the impact of this nonlinearity. In fact, APSK allows the distances between the rings to be pre-distorted, so that the rings are the correct distance apart after nonlinear amplification. APSK provides further flexibility in that the number of rings and the distance between the rings can also be chosen or adjusted in order to balance distortion versus peak-to-average power ratio. Another form of modulation that combines amplitude and versus peak-to-average power ratio. Jadi ini aplikasi dan keuntungan dari APSK ya, APSK. APSK ini sebenarnya banyak digunakan di satelit ya. Yang utama di satelit itu aplikasi utamanya dia, kalau mungkin teman-teman dulu punya parabola yang sekarang kan kecil-kecil ya 60 cm itu, kalau dulu masih nerima seperti siaran-siaran dari satelit ya, di BB ini telepon apa istilahnya DPS ya, itu dia supportnya di standar S2 support ya, dia 16 APSK dan 32. Kemudian yang tambah lagi yang S2X yang support sampai 64 sampai 26 APSK. Jadi sebenarnya APSK ini tahan ya, artinya dia itu tahan terhadap efek-efek amplitudo ya. Dan tadi semua semua apa namanya titik tadi apa bit itu dia lingkarannya itu eh, secara dia bisa digunakan dengan amplifier penguat yang tidak perlu linear ya, dengan katakan dengan kompresi dan sebagainya. Dan juga dia jarak antara lingkaran tadi itu mungkin nanti ada pre distorsi, jadi mungkin bisa ada awal distorsi awal ya.
dan jumlahnya lingkaran tadi, ring tadi, dengan jaraknya itu dapat diatur ya, di-adjust, sehingga dia akan seimbang antara distorsi versus peak to peak average ratio. Jadi ini dengan mengatur jarak antara ring eh, dan jumlah ringnya bisa di-adjust sehingga bisa lebih seimbang antara distorsi versus peak to peak average ratio-nya. Another form of modulation that combines amplitude and phase shifts is something called quadrature amplitude modulation, or QAM. Many digitally modulated signals, especially higher order signals, are created using something called IQ modulation. In IQ modulation, an in-phase or I component is combined with a quadrature or Q component to produce a modulated signal. Quadrature simply means shifted by 90 degrees. The result of this IQ modulation is a constellation diagram where the points are arranged in a square shape, each point having a unique combination of amplitude and phase. In this example, our 16 QAM signal carries 4 bits per symbol. If we increase the modulation order, or number of states, to 64, each point in the resulting 64 QAM constellation now corresponds to 6 bits. Recall that increasing the modulation order or number of states has two main effects. First, the higher number of bits per symbol mean that the achievable bit rate or throughput also increases. On the other hand, higher order modulation also reduces resistance to errors, since the states or symbols are now closer together. That said, QAM is capable of supporting very high modulation orders. Some of the more common QAM variants are 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, and 4096 QAM, although other orders are possible. Using Jadi sekarang ini eh, dengan modulasi QAM ini ya, QAM ini, variannya bisa 16, 64, 25, 1024, dan terakhir mungkin ini sampai 4096 QAM ya. Ini banyak sekali ya. Yang tadi saya bilang dipakai truk tadi, kalau truknya diisi kotaknya semakin banyak dengan kombinasi bisa ke atas ya, seperti ini gambarannya. Dan bisa meningkatkan ini ya, bitrate-nya, kecepatan bitnya, dan mengurangi ket- eh, ter- ketahanan terhadap error. Jadi dia tuh lebih tahan ya. so the probability of error is also much higher. Therefore, very high order QAM modulation tends to be used most often in cable systems, where the environment is more controlled and less susceptible to noise and interference. Over-the-air applications, such as cellular technologies or Wi-Fi, often dynamically adapt modulation order based on the channel conditions. For example, using 256 QAM when conditions are good, but falling back to 64 QAM or 16 QAM in the presence of noise, interference, etc. Jadi teknologi QAM ini dipakai juga untuk jaringan seluler dan sebagainya ya. So let's compare PSK, APSK, and QAM, all using the same modulation order. All three of these constellations have 16 states, and all of them transmit 4 bits per symbol. Note, however, that the QAM points or symbols are spaced further apart and are more evenly distributed than both PSK or APSK. As we mentioned a few times already, more distance between the points means more resistance to error. Another important difference is the number of amplitude states. 16 PSK has only a single amplitude state. 16 APSK has 2 amplitude states, and 16 QAM has 3 amplitude states. Jadi dengan teknologi QAM ini, sebenarnya QAM ini lebih titik-titik simbolnya bisa lebih terdistribusi ya dibanding dengan amplitude phase shape keying ya. Tapi saya lihat di sini, ini kalau ini ringnya cuma satu ya, amplitudonya. Kalau yang 16 sama-sama 16,
Tapi dengan 16 GHz ini tiga ya ringnya ya. Jadi lebih tahan terhadap error ya. Recall that increasing the number of amplitude states places higher linearity requirements on amplifiers and transmitters due to higher peak-to-average power ratios. For many people, the difference between QAM and APSK is that APSK constellations are round and QAM constellations are square. However, the term QAM is also used generically to refer to any modulation that defines symbols using IQ modulation, and not all of the resulting constellations are square. For example, the wideband HF specifications refer to this constellation as 16 QAM, although it actually consists of two PSK rings, an inner 4 PSK ring and an outer 12 PSK ring. Likewise, this 32 QAM constellation from the same specification consists of an outer ring of 16 symbols arranged in a PSK-like circle and an inner square of 16 QAM-like symbols. But in most cases, the PSK round QAM square distinction is a reasonably good rule of thumb. Let's summarize what we've covered. Basic digital modulation schemes like ASK, FSK, and PSK are still widely used for low data rate applications. But by combining both amplitude and phase modulation, much higher throughput can be achieved. In APSK, additional amplitude states are used to space the symbols further apart, allowing for higher modulation orders and acceptable error rates. APSK still maintains a relatively low peak-to-average ratio, making it a good choice for satellite applications such as DVB-S. Another form of amplitude and phase modulation is QAM, which is based on so-called IQ modulation. Very high modulation orders are possible with QAM, meaning that QAM is the modulation scheme of choice for most terrestrial data communications. This concludes our presentation, Understanding APSK and QAM. Ya ini summary-nya. Jadi di modulasi ASK, PSK, PSK ini sangat terbatas ya throughput-nya. Kemudian juga kombinasi dari antara amplitudo dan fase modulasi fase dan amplitudo ini itu bisa meningkatkan lebih banyak ya kecepatan bitnya lebih tinggi. Penambahan amplitudo di level ke PSK ini dia lebih banyak apa namanya space untuk simbolnya ya dan digunakan di aplikasi satelit. Itu mungkin ada yang ditanyakan? Belum ada sih, Pak. Jadi saya belum ada. Oke, yang lainnya mungkin? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan ini sebenarnya hanya sama juga summary ya ringkasan tadi ya. Ini kode biner, ini ASK ya, amplitude yang dirubah-rubah, yang digeser adalah amplitudenya maaf, yang dirubah adalah amplitudenya ya. Ini 0, ini ada amplitude, ini FSK frekuensinya. Dan yang PSK adalah di fasanya ya. Ini tolong kalau bisa dihafalkan ya, prinsipnya ya, pengertiannya itu ya. Nah ini adalah modulasi dari digital ya, itu ASK, PSK, FSK ya. Jadi sudah saya jelaskan ya. Nah ini ada pelebaran spektrum sinyal pada modulasi digital. Jadi sebenarnya ada pelebaran spektrum ya. Karena digital itu sebenarnya spektrumnya secara idealnya kadang-kadang tidak terhingga. Jadi ini dia mengalami pelebaran ya. Ini sinusoidalnya ya. Ini gayingnya ya. Ini adalah digital sinyalnya. Kita lihat di sini ada pelebaran pulsa ini ya. Ini ya. Ini contoh di atas adalah modulasi yang amplitudo ya.
sehingga ada pelebaran pulsa di sini. Pelebaran spektrum maksud saya ya. Kemudian durasi pulsa PS bandwidth. Jadi sebenarnya di dalam transmisi baseband ini transmisi digitalnya ya basebandnya, material aslinya ini digitalnya. Ini bandwidthnya seperti ini ya. Bandwidthnya NSP ini. Kemudian kalau dengan transmisi passbandnya dengan menggunakan radio frekuensi dengan frekuensi carrier seperti ini ya, maka bandwidthnya adalah selebar ini ya. Jadi kalau kita lihat bahwa bandwidth transmisi untuk continuous modulation ya, untuk modulasi yang kontinu dalam domain frekuensi ya, ini modulasi pada prinsipnya adalah memindahkan spektrum sinyal informasi dari frekuensi rendah ya, atau basebandnya tadi ke sekitar frekuensi carrier atau passbandnya ya. Jadi mengakibatkan bandwidth menjadi 2 kali lipat dibandingkan pada sistem baseband ya. Jadi dengan adanya frekuensi carrier ini dia akan mengibarkan bandwidthnya menjadi 2 kali lipat dibandingkan pada sistem baseband ya. Sehingga simbol rate pada transmisi passband ya, dengan frekuensi carrier itu misalnya sistem radio itu menjadi lebih kecil atau sama dengan bandwidth transmisinya ya. Ini R adalah simbol rate-nya dalam satuan baud dan BT adalah bandwidth transmisinya ya. Jadi kalau menggunakan eh, simbol rate pada transmisi passband ini itu lebih kecil ya, atau sama dengan bandwidth transmisinya ya. Nah, ini tadi kita lihat di sini ya. Bentar, maaf. Nah ini ya, ini bandwidthnya ini 2 kali lipat dari bandwidthnya yang menggunakan passband ya, dengan baseband. Kemudian saya lanjutkan dengan modulasi ya, dengan modulasi pulsa ya, atau pulse modulation. Jadi modulasi pulsa ini ada beberapa jenis ya, yaitu untuk yang analog dia ada modulasi pulse amplitude modulation, ada eh, PPM, ada PWM, pulse width modulation, ada pulse frequency modulation ya, dan ada PCM ya. Nanti yang untuk PCM saya bahas di pertemuan berikutnya ya. Ini adalah eh, bentuk dari sinyal dari pulse amplitude modulation atau PAM ya. Karena nanti ini PAM ini nanti kita akan representasikan ke PCM nanti ya, ke teknologi pulse code modulation. Jadi sebenarnya ini ada proses pencuplikan ya. Jadi yang disebut dengan pulse amplitude modulation. Jadi sinyal ini, sinyal informasinya itu dimodulasikan ke dalam bentuk pulse amplitude modulation atau PAM ya. Sehingga kita lihat di sini itu direpresentasikan dalam bentuk sinyal PAM ya. Ini yang kontinu menjadi tidak kontinu ya. Jadi digital seperti ini. Di mana ini yang positif ya. Positifnya, yang negatifnya saat dia sinyalnya pas dia turun negatif menjadi seperti ini ya. Nah, ini kalau ini adalah modulasi posisi ya, pulse position modulation ya. Jadi kalau kita lihat ini jaraknya ya selalu berubah-ubah ya, bergeser artinya posisinya ini kalau ini ke sini ya.
Ini ya, terus ini kalau kita lihat ini ya, dia semakin bergeser ini ya, semakin lebar ini. Ini kan jaraknya ini, pas dia naik lagi levelnya, dia geser lagi ya. Ada ini ya, pas dia turun balik lagi ke sini. Jadi posisinya berubah-ubah ini ya. Pas nol ya, pas dia negatif bergeser juga ya, dan seterusnya ya. Ini adalah push position modulation. Jadi sinyal informasinya dirubah menjadi eh, PPM atau push position modulation. Nah, kalau tadi push position modulation, kalau sekarang PWM adalah push width modulation. Jadi ini lebarnya yang dirubah-rubah ya, atau yang disebut juga dengan push durasi modulation. Jadi durasinya pada saat ini seperti ini ya. Begitu dia naik lagi nih ya, lebar pulsanya ini ya. Durasinya berubah-ubah. Pas dia di sini dia lebarnya melebar lagi. Pas turun di sini dia sama dengan turun lagi ya, lebarnya turun lagi. Pas dia di sini seperti ini. Pas dia negatif, lebarnya seperti ini. Pas dia lebih negatif, dia cuman ya ini semacam kayak garis ya, yang lebih tipis lagi ya. Ini naik lagi, lebarnya lebar lagi, dan seterusnya. Ini disebut dengan push width modulation atau PWM. Nah, kemudian ini adalah PDM atau push density modulation. Jadi densitasnya ya, kalau ini kita lihat, kalau pas dia di sini seperti ini densitasnya ya. Kalau pas dia pas tegangan, pas levelnya naik lagi, ini semakin banyak densitasnya ya. Terus turun-turun dan seterusnya ya. Ini adalah disebut dengan push pulse density modulation atau juga pulse frequency modulation atau PFM ya. Jadi ini frekuensinya lebih rendah, ini lebih tinggi ya. Ini F1, F2 dan seterusnya. Mungkin ada yang ditanyakan mengenai modulasi pulsa ini sekilas. Nah, ini adalah ringkasannya. Jadi ini ringkasan modulasi pulsa ya. Ini adalah gelombangnya. Ini adalah pump ya. Pulse amplitude modulation. Ini adalah pulse width modulation ya. Lebarnya berubah-ubah sesuai dengan level sinyalnya. Kalau ini adalah push position ya, posisinya yang berubah-ubah. Kalau ini adalah frekuensi ya, frekuensinya yang apa densitasnya ya, kayak push frequency modulation. Dan ini adalah PCM ya. Nanti yang PCM saya bahas di topik tersendiri ya. Karena PCM ini sebenarnya ada proses push amplitude modulationnya ya. Eh, Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan mengenai modulasi digital. Ya maaf, modulasi pulsa maaf, atau pulse modulation.
Atau ada yang ditanyakan atau beda atau lainnya? Siapa itu Alansa maksudnya? Tidak ada, Pak. Masih mirip-mirip sama Pasca tadi, jadi udah mudah dipahami. Ya, ini pulsa ya. Pulse tuh semacam sinyal pendek ya, pulsa ya. Tahu pulsa? Mungkin yang lainnya ada yang ditanyakan? Silakan. Mungkin saya akhiri ya untuk topik modulasi digital dan modulasi pulsa ya. Iya, Sebelum saya baik, Pak. sebelum saya tutup, mungkin ada yang ditanyakan barangkali. Dari saya belum Saya, ada. duluan aja, duluan, tak, duluan. Tak. Ya, dari saya belum ada, Pak. Oke, baik mungkin saya tutup saya akhiri ya. Kurang lebih mohon maaf. Akhirul Iya, kalam. baik. Wassalamualaikum warahmatullahi